Prajurit melihat wanita pertama kalinya. Dia menatap wanita itu dengan canggung. Siapa yang akan berperang di tempat ini? Setelah wanita menyadari, dia tidak marah. Dia malu-malu menundukkan kepala. Dia tidak mengenal pria di depannya. Sudah 35 tahun dia tidak melihat wanita cantik. Hanya beberapa hari yang lalu, prajurit memilih bayi pertama yang menangis paling keras. Dan ini akan membuka kehidupan neraka. Dan ini juga akan membuka kehidupan neraka. 5 tahun berlalu, anak-anak yang terpilih, pendidikan awal. Mereka diajarkan untuk menyaksikan pertempuran binatang. Tujuannya adalah menanamkan konsep kanibalisme, dan melampaui garis pertahanan psikologis terhadap kekerasan. Ada anak yang tidak tahan melihatnya. Prajurit di sekitarnya akan memaksa mereka untuk menonton. Todd, anak pertama yang terpilih, diam-diam mengamati setiap gerakan binatang. 3 tahun kemudian, anak-anak mulai menerima pelatihan kecerdasan. Todd adalah yang pertama menyelesaikan ujian. Pada saat ini, dia sudah mulai menonjol. Dan saat berusia 12 tahun, anak-anak yang terpilih ini harus menjalani pelatihan fisik intensif. Mereka yang tertinggal, para tentara akan menembak tanpa ragu. Mereka berada dalam pelatihan yang kejam dan tanpa belas kasihan. Pelatihan yang ketat, hidup dalam ketakutan. Di sini hanya ada ketaatan perintah, tidak ada ruang untuk emosi. Saat berusia 16 tahun, mereka mulai mengenal berbagai senjata api, melakukan latihan menembak yang ketat setiap hari. Meskipun model target menahan bayi, Todd juga akan menembak mati tanpa ragu-ragu. Pada saat ini terlihat bahwa mereka hanya memikirkan pembunuhan, dan melatih mesin pembunuh tanpa belas kasihan ini adalah untuk memastikan kemenangan dalam perang bintang di masa depan. Inilah yang disebut sebagai program Adam oleh militer Amerika. Setiap siswa lulus yang memenuhi syarat, semua akan memiliki nama dan nomor diukir di wajah mereka. Mereka memiliki nama yang sama, prajurit. Selama beberapa puluh tahun berikutnya, prajurit mengikuti perintah militer, mulai campur tangan dan menyerang berbagai pertempuran dan insiden di bumi, melakukan intervensi dan serangan. Ini juga merupakan gaya kerja khas Amerika. Setelah beberapa puluh tahun berlalu, Todd telah mengalahkan 582 musuh, menduduki peringkat teratas di antara para prajurit. Pada saat ini, dia sudah penuh luka, namun ekspresinya tetap dingin, dan milik mereka adalah era mereka. Akhirnya menghadapi tantangan baru, Kolonel McCombs telah baru saja menjabat sebagai komandan, memimpin generasi baru prajurit untuk bertarung. Prajurit yang telah dimodifikasi ini berbeda dengan prajurit lama. Mereka telah dimodifikasi genetik di dalam rahim, telah menerima modifikasi gen perang, lebih tahan lama, lebih responsif, lebih terkoordinasi. Namun komandan prajurit tua, Old White, tidak setuju. Dibandingkan dengan fisik, bakat mungkin sedikit kalah. Namun pengalaman bertempur para prajurit baru mungkin tak tertandingi. Berdiri di depanmu para prajurit tua ini, semua adalah prajurit sejati yang telah berjuang di medan perang. Mereka tidak pernah kalah. Dan Anda rekrutan yang tampan. Sudah melihat berapa banyak medan perang? Pernahkah bertempur? Setelah itu, Kolonel McCombs langsung mengerukkan wajahnya. Untuk menguji efek perbaikan, dia memutuskan untuk mengikuti turnamen pertempuran. Untuk membuktikan kemampuannya. Benar-benar, dalam ronde pertama menembak, prajurit baru itu mencapai tingkat akurasi 99%. Mengejutkan semua orang. Setelah melihat kekuatan yang menakutkan, Lao Bai langsung menyerah dalam ronde pertama. Melihat prajurit baru yang berotot, Lao Bai merasa agak cemas. Namun, dengan tekadnya, dia memutuskan untuk bersaing dalam ronde berikutnya. Tes ketahanan. Kali ini, dia mengirim Todd, yang terkuat dalam timnya, untuk berkompetisi. Tidak disangka, 20 menit setelah Todd berangkat, McCombs dengan tenang perintahkan rekrutan Black Bear untuk berangkat. Namun hasilnya, Black Bear tanpa sedikit pun napas tersengal, berlari 15 mil lebih awal. Bahkan pakaiannya pun tidak basah. Wajah Old White saat itu sangat buruk, namun tetap berusaha membela diri. Kemampuan fisik tentaranya lebih merata, masih bisa terus memanjat rantai besi. Ketika Todd sedang berjuang untuk mendaki setengah jalan, Kolonel McCombs dengan tenang meminta Black Bear untuk tampil. Hasilnya bisa ditebak. Black Bear dengan cepat mencapai puncak seolah-olah berjalan di tanah datar. Wajah Old White saat itu terasa terbakar sakitnya. Namun, dia yang selalu sombong. Bagaimana mungkin dia menyerah begitu saja? Maka dia meminta untuk membandingkan kualitas inti tentaranya, yaitu semangat bertempur. Ini juga selalu menjadi kebanggaannya. Kemudian berencana untuk menggantikan Todd yang kelelahan. Namun tidak disangka ditolak oleh Kolonel McCombs. Tampaknya Tuan Bai tidak bisa main-main lagi. Namun yang membuatnya malu adalah Kolonel McCombs tidak hanya meninggalkan Todd, tetapi juga memerintahkan Tuan Bai untuk menambahkan 2 anggota tim lagi. Dia ingin bersaing secara adil. 1 lawan 3. Dia segera mengirim 2 prajurit terbaik untuk melawan. Keempatnya mulai bertarung di atas rantai besi. Menangkan dia.
Tidak butuh waktu lama, 3 veteran segera kalah. Toad hampir terjatuh. Namun sang beruang hitam memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, mengirim pergi veteran pertama. Toad belum naik, teman seperjuangannya tewas di depan matanya. Tampaknya kemampuan bertarung para rekrut tidak rendah. Menghadapi situasi 1 lawan 1, Toad tidak mundur, melompat ke atas beruang hitam. Beruang hitam seakan-akan menempelkan plester pada punggungnya, nyaris menyerah di sini. Untungnya dia masih tahu dia punya mulut, maka dia menggunakan trik kotor. Begitu Toad melihat bahwa lawannya tidak bermain adil, langsung butakan satu matanya. Akhirnya Toad tetap kalah dari beruang hitam. Kali ini, Lao Bai harus mengakui, Kolonel McCom juga mengambil kesempatan untuk berlagak. Merasa malu atas luka beruang, memarahi anggota tim dengan keras. Terluka berarti kehilangan nilai tempur, dan 3 veteran dengan prestasi luar biasa tidak mendapat pemakaman yang layak. Mereka dianggap mati dalam tugas tempur, dibuang ke tempat pembuangan sampah. Jenazah diikuti oleh sampah menuju kapal luar angkasa, datang ke planet terpencil. Namun, Toad termasuk di antara ketiga mayat tersebut. Tiba-tiba bangun dari tidur panjang, melihat ke arah teman seperjuangan dan lingkungan sekitar. Belum tahu apa yang terjadi dengan waktu. Bersamaan dengan pembuangan kapal sampah, dia bersama dengan barang-barang bekas dibuang di planet yang penuh dengan sampah. Bagaimana nasibnya akan berlanjut? Prajurit raja pertama kali bertemu dengan seorang wanita. Dia menatap wanita itu dengan cemberut. Siapa yang akan berperang untuk tempat terkutuk ini? Setelah wanita itu menyadari, dia tidak merasa marah. Dia malu-malu menundukkan kepala. Dia tidak mengenal pria di depannya. Sudah 35 tahun dia tidak melihat wanita cantik. Hanya beberapa hari yang lalu, 3 prajurit yang dikeluarkan diperlakukan seperti sampah. Namun untungnya, salah satunya masih bernapas. Saat dia bangun, sebelum dia bisa memahami situasinya, dia dibuang bersama sampah di kapal planet Arcadia. Planet ini khusus untuk pembuangan limbah industri manusia. Tempat pembuangan limbah industri. Kondisi alamnya sangat buruk. Bertahan hidup menjadi masalah utama Toad. Namun yang tidak disangka-sangka olehnya adalah, tempat yang dipenuhi sampah ternyata ada aktivitas manusia. Maka dia segera pergi untuk melihat. Terhalang oleh tumpukan barang-barang besi dan tembaga di sekitarnya. Hanya tersisa satu jalan di depannya. Di tengah jalan terdapat seutas tali. Saat dia merasa bingung, terdengar suara angin kencang menderu dari kejauhan. Memandang ke sekeliling, pasir kuning berterbangan menuju ke arahnya. Dalam keadaan panik, dia segera meraih tiang besi di sebelahnya. Angin topan kuat membuatnya melayang di udara seketika. Namun, dengan kondisi fisik yang kuat, Toad dengan susah payah bertahan. Setelah melewati badai yang mengerikan, Toad dengan jujur mengikuti tali dan melangkah maju. Kemudian tiba di daerah yang dipenuhi makam. Rasa curiga di dalam hatinya semakin besar. Dengan rasa ingin tahu, dia melanjutkan perjalanan hingga masuk ke lembah. Akhirnya menemukan tempat tinggal manusia. Sebelum dia sempat memahami tempat ini, sekali lagi dia tersungkur oleh angin kencang tanpa perlindungan, membuat lukanya semakin parah. Saat-saat terakhir, tiba-tiba sekelompok anak muncul di depannya. Melihatnya dengan rasa ingin tahu, prajurit turun dari langit, membuat para pengungsi menjadi waspada. Mereka dengan susah payah lolos dari perang, mulai membangun kembali rumah mereka di sini. Tidak ingin merusak segalanya karena kebaikan hati. Untungnya, setelah pria gemuk memeriksa sekitar, dia menemukan tidak ada prajurit atau kapal lain. Maka di bawah pengawasan kepala keluarga, memutuskan untuk pertama kali dirawat oleh pasangan Mes. Mes merasa agak khawatir setelah mendengarnya. Ketika istrinya Lisa pertama kali bertemu dengan Toad, menemukan bahwa lengannya penuh dengan tato, nama-nama pertempuran besar dan kecil. Merasa sedikit takut di dalam hati, namun tetap memberinya minum obat. Kemudian dia segera memberitahu suaminya tentang hal ini. Khawatir Toad akan menyerang penduduk setelah sembuh. Tapi Mace yang baik hati bisa memahami Toad. Akhirnya dia seorang prajurit. Keesokan harinya Toad terbangun oleh suara ribut di luar pintu. Saat keluar untuk melihat, menemukan keluarga Mes sedang bermain-main. Toad yang tidak pernah merasakan kehangatan keluarga sejak kecil. Waktu membuat mereka bingung dengan perilaku mereka. Mes melihat Toad dengan wajah serius, langsung menjadi tegang. Segera meminta maaf. Maaf telah mengganggu tidurmu. Kami sedang bermain dengan anak-anak. Melihat Toad masih dengan ekspresi serius, Mes segera mengeluarkan tongkat yang dia buat sendiri. Ingin membuatnya senang. Tapi di mata Toad, gerakan tersebut dianggap sebagai persiapan serangan. Ekspresinya mulai menjadi garang. Setelah menyadari oleh Mes, lalu menunjukkan cara penggunaannya. Keluarga tersebut merasakan tekanan dari Toad untuk pertama kalinya. Saat makan malam, Toad makan dengan cepat. Kebiasaan yang terbentuk dari militer sudah tertanam dalam gen mereka.
Mes mengira dia sangat lapar. Lalu dia membagikan makanannya kepadanya. Sebuah sikap yang menghangatkan hati. Tidak hanya tidak mendapat pengakuan dari semua orang, tetapi juga menimbulkan permusuhan terhadap Todd. Saya bilang kamu bukanlah seorang desersi, sersan. Tidak berpangkat, lalu kenapa tidak mengikuti pasukan? Baiklah, Street membiarkannya makan. Pertanyaan ini sama sekali tidak berlebihan. Aku telah digantikan. Digantikan oleh prajurit yang lebih baik. Setelah kejadian, Todd baru menyadari mengapa semua orang penuh dengan permusuhan terhadap prajurit. Ternyata orang-orang yang melarikan diri ke sini, semua melarikan diri dari perang. Mereka terpisah dari istri dan anak-anak mereka. Rumah hancur, orang meninggal, terpaksa mengikuti kapal sampah, hidup di planet yang tak terlihat ini. Mendengar ini, Todd teringat masa lalu. Dahulu, dia membunuh tanpa belas kasihan. Tidak pernah memikirkan perasaan keluarga korban. Barulah sekarang dia menyadari betapa besar penderitaan yang dia sebabkan dengan pembunuhannya. Saat bekerja di sore hari, seekor ular hijau berbisa mendekati Lisa. Sebelum Todd sempat bereaksi, Lisa lebih dulu membunuhnya. Kemudian dengan sabar mengingatkan Todd, ular ini sangat mematikan bagi wanita dan anak-anak. Putranya, Nathan, pernah digigit olehnya. Sejak itu menjadi bisu. Lisa kemudian memberikan bibit sayuran yang dipegangnya kepada Todd, meminta Todd menanamnya sendiri. Todd perlahan menanamnya dengan tangannya. Pada saat itu, dia juga merasakan bahwa dia telah memiliki akar. Saat sedang mengumpulkan barang-barang bersama yang lain, tiba-tiba angin kencang bertiup. Si gemuk belum sempat menghindar sebelum terbawa angin. Nyawa dalam bahaya. Meskipun Mes berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan, namun selalu ada jarak yang tipis. Sementara mesin penghancur di belakang semakin cepat berputar semakin cepat. Di saat genting, tali tiba-tiba mulai bergerak ke belakang secara otomatis. Mata semua orang melihat ke belakang, menyadari bahwa Todd sedang perlahan-lahan menariknya kembali. Dengan bantuan dari dia, si gemuk akhirnya diselamatkan. Sepertinya dia juga bukan mesin pembunuh yang dingin. Saat semua orang merayakan dengan gembira, namun Todd melihat ke arah senjata yang jauh, dan masih terampil memegang dan bermain-main dengan senjata di tangan. Setelah orang-orang melihat, suara perayaan tiba-tiba berhenti. Menahan napas, ekspresi wajahnya memperlihatkan kekhawatiran. Mes melihat keadaan, berhati-hati mendekati untuk meminta senjata mesin. Tiba-tiba sebuah kapal sampah melintas di atas kepala. Todd menatap kapal yang menjauh dengan pikiran melayang. Dalam kehidupan selanjutnya, Todd berada dalam suasana penuh kasih sayang, cinta, dan persahabatan. Menghabiskan waktu yang paling indah. Namun setiap hari ia diam dan sedikit bicara. Semua orang menoleh ke belakang. Lisa menjadi khawatir tentang masalah mentalnya. Lalu dia bertanya, bagaimana rasanya menjadi seorang prajurit? Ketakutan dan disiplin. Ya Tuhan. Merasakan pelukan hangat untuk pertama kalinya, membuat Todd masih belum bisa beradaptasi. Seluruh tubuhnya gemetar. Lisa terpaksa melepaskannya dengan penuh kasih sayang. Namun ketika semua orang mengira dia bisa perlahan-lahan keluar dari ketakutan, namun Todd malah semakin parah. Seperti bom waktu. Sedikit rangsangan, langsung terbayang adegan perang dalam pikirannya. Dia harus menjauh, agar tidak melukai semua orang. Untuk mengatasi trauma psikologis, dia hanya bisa melepaskan emosinya dengan memukul tong besi setiap hari, untuk mengalihkan kegelisahan dirinya. Meskipun tangannya penuh dengan darah, namun dia masih tidak bisa melupakan kesalahan yang tak termaafkan. Seiring berjalannya waktu, orang tua mulai khawatir akan keadaan mentalnya. Akhirnya terjadi kecelakaan. Setelah kejadian ini, orang-orang menjadi cemas. Matanya penuh dengan kemarahan. Saat itu, Todd tidak membantu mengusirnya, melainkan melemparkan serpihan. Dia terbangun dari mimpi buruknya lagi. Setelah bangun tidur, melihat Nathan berbagi mainan favoritnya. Meskipun Nathan tidak bisa berbicara, namun dengan mainan, ia ingin menyampaikan kepada Todd untuk melepaskan beban hatinya, melainkan melemparkannya ke tanah. Dia melihat ular hijau berbisa yang membuat Nathan tidak bisa berbicara. Matanya penuh dengan kemarahan. Saat itu Todd tidak membantu mengusirnya.
melainkan melemparkan serpihan kulit, memberi isyarat untuk membunuhnya. Pada saat yang krusial, Todd langsung menangkap ular berbisa itu. Matanya juga penuh dengan kemarahan. Namun ia tidak membunuhnya, melainkan melemparkannya ke tanah, memberi isyarat agar Nathan menanganinya sendiri, dengan harapan agar Nathan belajar untuk melindungi dirinya sendiri. Hanya dengan begitu, tidak akan ada lagi rasa takut. Namun adegan ini secara kebetulan dilihat oleh pasangan Mace. Sangat marah. Dia tidak ingin anaknya menjadi kejam seperti Todd. Menjadi kejam dan tanpa belas kasihan. Setelah kejadian ini, Mace memutuskan untuk tidak lagi membela Todd. Maka semua orang berkumpul lagi, membahas masalah keberadaan Todd. Para orang tua khawatir anak-anak mereka akan terkena dampaknya. Menjadi seorang prajurit yang suka berperang dan kejam. Selain itu, suasana hati Todd tidak stabil. Keluarga besar ini juga tidak akan mentolerir, menganggap perang sebagai satu-satunya tujuan hidup. Oleh karena itu, orang tua memutuskan untuk mengusir Todd, meminta dia pergi dari tempat ini. Todd menatap Mace dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada lagi kekejaman di matanya. Hanya doa. Mace menundukkan kepala dengan tidak bisa berbuat apa-apa. Todd sekali lagi ditinggalkan. Dia melihat Nathan dengan penuh rasa keberatan. Pasangan Mace yang telah membantunya pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Todd pergi di tengah tatapan menyesal dari semua orang. Kemudian seseorang bersembunyi di dalam pipa semen yang ditinggalkan. Dia diam-diam meneteskan air mata sedih. Ini juga pertama kalinya dia merasakan kesedihan. Saat itu dia merasa khawatir. Ada sesuatu yang dia pedulikan. Saya juga benar-benar memiliki hati yang hidup. Keesokan harinya, pasangan Mace sedang tertidur pulas. Tiba-tiba ular berbisa muncul di atas tempat tidur. Putra mereka, Nathan, melihat kejadian itu. Dia mengambil sepatu bot dan dengan berani menghantamnya. Barulah Mace menyadari saat itu. Usaha keras Todd. Dia merasa bahwa tindakannya adalah cara pendidikan yang benar. Hanya kekuatan yang bisa melindungi diri. Perdamaian juga memerlukan kekuatan untuk dipertahankan. Kemudian dia menemukan Todd. Kita salah. Kita telah melakukan kesalahan. Kami sangat minta maaf. Saat itu, pandangan Todd tertuju ke langit. Sebuah kapal perang besar melintas di atas kepala mereka. Dan orang yang datang adalah Kolonel McCam. Tujuannya datang ke sini. Ternyata melatih kemampuan bertempur prajurit baru. Siap untuk mengejar pengungsi di planet ini. Sebagai mangsa pemburuan. Membunuh tanpa ampun. Apakah dia akan berhasil? Bisakah Todd membawa keluarganya keluar dari bahaya? Sampai jumpa di episode berikutnya. Kapal perang besar meninggalkan pertempuran antar bintang. Dan bersiap mendarat di sebuah planet yang penuh dengan sampah industri. Tujuan mereka hanya untuk melatih prajurit baru. Merasakan sensasi berburu dan membunuh. Kolonel McCann yang memimpin, tanpa ragu membawa berbagai senjata berat, hanya untuk menikmati pemandangan pembantaian ini. Namun yang tidak dia ketahui adalah, di planet sederhana ini, ada seorang veteran yang pernah mereka tinggalkan. Veteran King Todd sedang menjaga. Todd saat ini, sudah bukan lagi mesin pembunuh yang dingin seperti dulu. Seorang veteran melawan 20 prajurit yang dimodifikasi genetiknya. Siapakah yang akan menjadi pemenang akhirnya? Namun begitu pertempuran dimulai, Todd langsung diserang oleh 2 tembakan meriam. Saat Todd melihat Mace tertinggal jauh, kakinya sudah terpental oleh ledakan peluru meriam. Todd melihat keadaan. Dengan kasar, Todd meraih kerah Mace, dan menariknya ke tempat aman. Mereka lenyap dari layar musuh dalam sekejap. Saat itu, Todd bersembunyi tidak jauh dari situ, sedang membantu Mace menghentikan pendarahan. Itu adalah tank Nesha yang besar dan kuat, yang kebetulan lewat di dekat mereka. Meskipun pendarahan sudah dihentikan, Mace sadar lukanya parah. Tidak akan bertahan lebih lama dari 1 lagu. Maka ia memohon pada Todd untuk melindungi keluarganya. Sebelum Todd sempat menjawab, Mace menutup matanya dengan penyesalan. Saat itu, Todd merasa sedih yang amat sen. Dahulu, tatapan mata yang kejam dan ganas muncul sekali lagi. Namun musuh sudah sampai di depan pintu rumah. Orang tua masih menenangkan warga. Jangan panik. Dia pergi untuk bernegosiasi secara ramah dengan para prajurit. Namun begitu dia keluar, dia menyadari perdamaian tidak bisa didapat dengan kata-kata. Tuhan, tolonglah kami. Penduduk di lembah seketika menjadi kacau. Beberapa pria bersenjata mulai memberontak. Namun senjata burung tidak sebanding dengan meriam. Tidak sebanding sama sekali. Setelah melihat kekuatan musuh, pria gendut itu lari. Saat itu, para prajurit baru untuk lebih menegangkan, hanya mengirim 3 anggota tim, memburu dan membunuh 50 warga sipil yang tak bersenjata. Namun mereka masih tidak tahu, bahwa di antara 50 warga sipil ini, terdapat seorang monster yang cukup untuk membuat mereka bertemu dengan Tuhan. Sedangkan teman perang Todd hanya bisa menyaksikan.
3 prajurit baru langsung menembak siapapun yang mereka lihat. Mereka mengeluarkan berbagai senjata untuk membantai pengungsi. Teriakan kesedihan terus terdengar seketika, seperti neraka di bumi. Saat-saat krusial, Todd tiba-tiba muncul, langsung membunuh salah satu dari mereka. Melihat tanah air mereka hancur, perasaan dalam hati semakin tidak enak. Namun pembantaian masih berlanjut. Anggota tim lain membawa senjata api, mengejar anak-anak. Saat hendak melakukan kejahatan, Todd yang telah lama dinanti akhirnya muncul lagi. Anggota tim terakhir datang setelah mendengar berita, mengeluarkan tembakan dengan senapan Gatling, namun terlatih dalam pertempuran. Bagi para rekrutan yang hanya tahu menembak, dengan kreatif memberinya kotak makan. Personel di belakang ingin menanyakan situasi pertempuran. Setelah Todd mengambil komunikator, dia mengeluarkan suara menggeram rendah kepada mereka. Pada awalnya, Black Bear sedikit bingung. Apakah itu suara binatang liar? Kolonel Malcolm juga memperhatikan hal ini. Awalnya masih agak bingung. Kemudian saya menyadari itu adalah sebuah provokasi. Tidak disangka sekelompok milisi yang tidak berkualitas. Mereka bahkan membunuh tentara baru yang dibinanya dengan teliti. Bawahannya menyarankan semua anggota untuk bergerak. Setelah merasakan kekuatan milisi, Macem menjadi lebih berhati-hati. Khawatir lawan terus berbuat curang. Kemudian baru menyadari bahwa ini adalah provokasi. Menggunakan semua senjata berat, menghancurkan tempat ini. Malcolm mengikuti nasihat buruk Lao Bai. Sementara itu, warga sipil di lembah mengalami luka dan kematian yang parah. Kesedihan memenuhi setiap sudut. Pada saat itu, Nathan mendekati Todd. Dia menatapnya dengan tegas. Semoga dia bisa membalas dendam untuk semua orang. Todd diam-diam merapikan senjata. Kemudian Lisa juga menyadari dari tatapan matanya. Kolonel Macem juga memperhatikan hal ini. Todd melihat 2 orang yatim piatu, menghapus tempat ini menjadi dataran. Maka dia dengan mahir melukis dengan cat minyak, menyusun perlengkapan pertempuran dengan baik. Berikutnya, dia akan menghadapi 17 yang lebih ganas. Prajurit yang dimodifikasi genetik. Lisa penuh kekhawatiran. Khawatir Todd pergi tanpa kembali. Bisakah Todd menyelesaikan sisa prajurit baru itu? Berperang adalah urusan prajurit, komandan. Namun seorang prajurit harus menghadapi 17 orang. Kamu siap melakukan apa? Bunuh mereka semua, komandan. Setelah itu, prajurit tua Wang Todd berkata, siap berangkat dengan marah. Menyandera sendirian dan membunuh 17 prajurit super yang telah dimodifikasi genetiknya. Alasannya memilih waktu ini, karena dapat memanfaatkan perlindungan malam. Selanjutnya, namun para prajurit baru sama sekali tidak menyadari keberadaan Todd. Masih bersemangat ingin menggunakan senjata berat. Semakin mantap dalam tekad untuk membalas dendam. Mungkin dalam hitungan detik berikutnya, Todd dengan tegas mengusir 2 orang itu. Inilah prajurit baru di dalam tank perang Mesha. Baru menyadari bahwa mereka diserang. Berita cepat sampai ke Kolonel McCann. Dia awalnya mengira itu hanya pertunjukan pemburuan yang seru. Tidak disangka situasinya menjadi tidak terkendali. 2 tank Mesha segera mengubah taktik, membagi pasukan menjadi 2 untuk menyerang sisa pengungsi. Lingkungan yang asing membuat setiap prajurit baru sangat waspada. Namun bagi Todd, tempat ini sudah sangat akrab baginya. Anggota tim yang tersisa menemukan jalan buntu. Saat melihat ke bawah, belum jelas apa monster di bagian bawah itu. Langsung ditarik ke bawah oleh Todd. Diberi makan ular berbisa. OBOT. Teriakan mengerikan segera terdengar oleh anggota tim lainnya. Mereka dari awal yang gembira menjadi ketakutan. Siapa sebenarnya yang menghalangi? Untuk mencari setiap sudut, mereka mulai menembakkan sinyal cahaya. Namun bagi seorang veteran perang, itu sia-sia. Setelah membunuh seorang anggota tim, Todd segera menyelam ke dalam air. 2 anggota yang tersisa untuk mencegah kejadian tak terduga, membakar api sebelumnya, untuk membersihkan rintangan. Ketika setiap tim saling melaporkan keamanan, saat mereka lengah, Todd segera berdiri dari air, menggenggam senapan Gatling dan menembak dengan liar. 2 rekrutan di depannya, belum sempat bereaksi, sudah terkena tembakan. Setelah kehilangan 4 anggota tim secara misterius, membuat rekrutan lain mulai mencari dengan fokus, target yang sulit dipahami. Sementara 2 penjaga berdiri di titik tinggi, kembali diserang oleh kekuatan tak dikenal. Peluru menembak dari samping anggota tim di tanah. Seorang rekrutan langsung terjatuh. Anggota tim yang tersisa menembak ke titik tembak jauh. Saat menyerang, seorang prajurit lagi terkena tembakan. Ketika mereka tiba, menemukan bahwa itu adalah perangkap yang disusun.
Saat ini, Todd berada jauh di seberang. Secara tegas menekan tombol bom. Setelah kembali tenang, Todd mulai mengikat dirinya dengan tali. Sementara di sisi lain, mereka mencari sasaran di tengah angin kencang yang semakin meningkat. Mereka tidak menyadari kondisi buruk planet ini. Ketika mereka menyadari, sudah terlambat. Begitu banyak tentara tiba-tiba menghilang, menyebabkan tekanan darah Kolonel McCann melonjak. Sementara itu, si tua White malah senang melihatnya, bahkan mengkritik tentara baru yang dia banggakan. Dua tim terakhir yang frustrasi, mengemudikan satu unit tank mekanik masing-masing, bersiap menuju lembah, menghancurkan tempat itu menjadi rata. Yang tidak terduga bagi mereka adalah, tank terdepan tiba-tiba diserang dari ketinggian. Sebelum mereka sempat melihat siapa itu, 3 penembak mesin di atas mobil melihat Tuhan. Sang sopir melihat situasi tidak menguntungkan, segera keluar untuk memberikan bantuan. Namun, dalam hitungan detik, 2 granat datang dari atas. Itu terjadi pada kesempatan ini. Kendaraan tempur lain mulai mengebom lembah itu. Pengungsi yang baru saja selesai direnovasi tidak lama, sekali lagi terlibat dalam pertempuran, berusaha melepaskan semua amunisi terhadap warga sipil yang tak bersenjata. Dan pada saat itu, Todd mengemudikan kendaraan tempur lain menuju beruang hitam. Beruang hitam tidak menyadari bahwa pengemudi itu Todd, dan memerintahkan untuk menembak dari samping. Namun, kendaraan tempur mekanik di layar tidak mengikuti perintahnya, malah menuju langsung ke arahnya. Saat Black menyadari sesuatu tidak beres, sudah terlambat untuk berbalik. OBO. Kolonel McKim yang mengalami kerugian besar, untuk membalas dendam pada sosok misterius ini, memutuskan untuk melepaskan bom nuklir yang cukup untuk menghancurkan planet. Dan sisi lainnya, beruang hitam tidak hancur bersama kendaraan tempur mekanik. Dalam keadaan terluka parah, dia mengambil adrenalin temannya. Semuanya menusuk tubuhnya sendiri. Saat itu Todd sedang mengalihkan perhatian anak-anak yang bersembunyi di pojok. Tiba-tiba beruang hitam muncul di depan. Sepertinya pertarungan fisik tak terhindarkan. Kedua belah pihak saling menatap tajam. Untungnya tidak ada mata laser. Ditemani suara petir bergemuruh, kedua orang mulai bertarung sampai mati. Suara tinju mengenai daging terdengar seperti suara drum kulit sapi tahun 82. Namun pada akhirnya beruang hitam masih muda dan kuat, menendang Todd menjauh. Namun kurang pengalaman dan merugi. Namun Todd masih kalah. Kedua belah pihak saling menunjukkan pandangan tajam. Kemudian beruang hitam seperti memukul kantong pasir, memberikan pijatan ke seluruh tubuh Todd. Todd bangkit dengan gigi, ingin merasakan layanan lengkap dari beruang hitam. Dia menatap ke arah penggosok bekam. Beruang hitam mengerti dengan cepat, bersiap untuk membantunya. Tidak disangka Todd mempermainkannya, kemudian memberikan beberapa pukulan ke luka beruang dan menjatuhkannya. Dan bahkan mengajarkannya cara merapikan tulang. Sang raja prajurit demikian turun dari panggung. Kemudian Todd segera menuju kapal perang. Melihat teman perang lamanya sedang memasang bom nuklir. Teman perang, Black, dengan cepat menemukan pengungsi yang selamat. Melihat wajah-wajah muda yang polos, Black tidak bisa tidak teringat masa kecilnya. Saat itu mereka tidak punya pilihan. Namun sekarang dia memiliki pilihan. Menyelamatkan atau tidak menyelamatkan anak-anak ini. Todd juga berdiri di samping memandang mereka. Black mengerutkan keningnya dengan ketat. Wajahnya penuh dengan keheranan. Sepertinya mereka masih bersedia mengikuti kapten mereka yang dulu. Sementara di dalam kapal perang pada saat itu, Kolonel McCum sangat gelisah di dalam hatinya. Bersiap untuk meninggalkan tim Black dan melarikan diri secepat mungkin. Namun pada akhirnya dia adalah anggota tim yang dibesarkan oleh Lao Bai sejak kecil. Dia tidak mau pergi lebih awal, tidak peduli apa yang dikatakan. Akhirnya dia dieksekusi langsung oleh Kolonel McCum. Sebelum sempat melarikan diri dari planet ini, dia ditangkap oleh veteran, lalu dibawa ke hadapan Todd. Dengan wajah terkejut, dia seketika kehilangan sikap sombongnya. Kita mengira dia adalah seorang yang berwibawa. Tapi sebelum mati, dia hanya mengucapkan kata-kata kasar. Ternyata dia hanyalah harimau kertas. Dia terus memohon ampun, bahkan sampai membuat celananya basah oleh cairan kuning, menyebabkan orang merasa sedih. Kemudian Todd melemparkan ketiga algojo ini dari kapal perang, memimpin teman-teman perang dan para penyintas lembah.
menuju planet baru, planet 31, sebagai tempat tinggal baru. Sementara Kolonel Malcolm dan dua rekannya, sama seperti planet Arcadia, hancur oleh bom nuklir. Pada akhir cerita, Nathan membuka kedua lengannya meminta pelukan. Todd tidak menolak. Dengan kaku, dia perlahan-lahan mengangkat Nathan. Tindakan ini juga melambangkan dia mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Siap memulai petualangan baru. Terima kasih atas perhatiannya.